Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Bu Mutia Aula Jabar, yaitu tentang regresi linear sederhana, yang dimana di sini sudah ada terdapat data yang saya sudah siapkan dan sudah saya kerjakan. Untuk studi kasus kali ini, X adalah jam lembur dan Y ada penghasilan tambahan. Bagaimana jam lembur mempengaruhi penghasilan tambahan? Seperti itu. Dan untuk langkah pertama di sini adalah membuat tabel bantuan. Yang kedua adalah rangkuman tabel bantuan, lalu hitung nilai A sama B-nya, lalu memasukkan ke dalam persamaan umum, lalu menginterpretasikan persamaan umumnya. Variabel X dan Y di sini adalah ada suatu kumpulan data yang sebanyak 8 data. Di sini untuk cara pertamanya itu biasanya di bagian data X dan Y-nya ini di copy, di Ctrl C copy, lalu ditempelkan ke bagian bagian tabel bantuan. Nah, di sebelah sini. Di bagian tabel bantuan di sini terdapat X dan Y. Lalu di sebelahnya itu adalah X pangkat kuadrat dan X kali Y. Di sini X pangkat kuadrat adalah X2 lalu dipangkatkan seperti gambar ini, pangkat 2 pangkat 2 menjadi 4, lalu begitupun setelahnya, dan di sebelahnya Y X kali Y. X kali Y 2 kali 100 sama dengan 200. Menggunakan bantuan Excel biasanya sama dengan blok bagian X, lalu titik lalu tanda bintang, lalu Y 100 blok. Ketika enter nanti akan muncul nilai datanya seperti ini. Dan nanti yang ditarik sampai ke bawah lalu akan muncul semua, dan di bawahnya sini adalah ada sigma atau nilai jumlah dari nilai di atasnya. Lalu di bawahnya adalah rangkuman tabel bantuan langkah kedua. Di sini ada N, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma X Y, lalu sigma X pangkat 2, sigma X kuadrat. Lalu di sini ada sigma X kuadrat. N di sini adalah jumlah dari semua data. Di sini ada 8 data, 1 2 3 4 9 sampai 8. Lalu ditaruh di sini. Lalu sigma Y adalah jumlah dari seluruhan nilai data Y, yaitu 104, ditaruh di sini. Ini adalah untuk tabel bantuan saja rangkumannya. Lalu sigma X, di bawahnya ada sigma X. Sigma X-nya adalah jumlah dari data X-nya, yaitu 102 taruh sini. Lalu sigma X kuadrat ini ada 102 ditaruh sini, lalu dikuadratkan menjadi 10.404. Lalu di bawahnya ada sigma XY, jumlah dari nilai XY adalah 200, di 200 ini kita taruh di sini. Lalu di bawahnya lagi ada sigma X kuadrat nilai X ini 102 dikuadratkan menjadi 204. Setelah itu kita menghitung nilai A dan B. Untuk menghitung nilai A yaitu ada rumus yang tersedia. Rumusnya itu dalam sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY. Lalu dibagi N
dikali x sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat, yang dimana nanti hasilnya adalah 21.944.000. 21.944. Lalu B pun begitu. Untuk rumusnya itu sudah tersedia di datanya. N sama N dikali sigma x y dikurang sigma x dikali sigma y dibagi N dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat. Yang dimana nanti hasilnya adalah 44,444.444. 44,44. Lalu kita memasukkan ke dalam persamaan umum. Langkah selanjutnya memasukkan ke dalam persamaan umum. Persamaan umum sama dengan Y sama dengan A ditambah B. Persamaan regresi yaitu 21,94 ditambah 44,4. Langkah kelima kita menginterpretasikan persamaan umum, yaitu kesimpulannya konstanta sebesar 21,94. Hal ini berarti jika variabel jam lembur bernilai 0, maka prediksi nilai penghasilan tambahan sebesar 44,4. Dan kedua, koefisien variabel X sebesar 21,94. Hal ini berarti jika variabel jam lembur ditingkatkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai penghasilan tambahan akan menurun sebesar 44,4. Begitupun sebaliknya. Lalu kita masuk ke dalam cara kedua. Cara kedua ada fx function. Di sini ada tersedia A. Di sini tersedia A, B, R pangkat 2 atau R kuadrat. Untuk A-nya di sini adalah untuk mencari A-nya ini kita bisa menggunakan bantuan Excel. Menggunakan bantuan Excel, yaitu nanti di bagian data analyze kita pencet data, lalu di bagian analyze. Di bagian analyze nanti kita cari intercept. Mencari intercept kita pencet, lalu nanti akan terdapat nilai Y, kita blok nilai Y-nya, dan nilai X kita blok nilai X sampai bawah. Lalu oke, enter, maka akan muncul nilainya 21,94, sama seperti yang di sini. B-nya pun begitu. B-nya kita menggunakan bantuan Excel lagi, menggunakan data analyze, atau bisa ini disebut ini nilai slope. Yang atas A intercept, yang B slope. Di bagian Excel ada fx function. Masukkan slope, lalu blok bagian data X, lalu bagian data Y, lalu enter, maka akan muncul nilainya 44,4. Dan R-nya adalah korelasi, koefisien korelasi, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk menilai nilai korelasi, menggunakan data analyze di Excel, di bagian data, lalu pencet analyze, lalu cari bagian correl tulisannya correlation, lalu blok nilai X, lalu setelah X blok lagi nilai Y sampai bawah, kemudian enter, maka akan muncul nilainya 0,994. Ini adalah nilai korelasinya. Yang di bawahnya itu adalah R kuadrat. R kuadrat adalah tinggal sama dengan R di blok, nilai R di blok, lalu pangkat 2, petik 2, enter, maka akan muncul nilainya 0,989. Ini adalah cara kedua. Untuk cara ketiganya adalah kita menggunakan data analyze. Data analyze menggunakan bantuan Excel. Di bagian data kita pencet, lalu bagian analyze, kita cari regression pencet, kita pilih, lalu kita blok nilai X, data nilai X, lalu nilai Y sampai bawah, di blok, lalu enter, maka akan muncul regression statistik. Di sini ada
multiple R square. Kita fokusnya di bagian ininya nih. Intercept sama X variable. Interceptnya 21,944 yaitu A ini. Ini sama nilainya. X variable 44,4. Kita pencet sini. Sama juga nilainya. Dan R square-nya di sini kita fokus ini, R square-nya di sini 0,98. Ini R kuadratnya nih. Lalu multiple R-nya adalah 0,99 atau correlation-nya. Lalu kita masuk ke cara keempat, SPSS. Nanti dibuka aplikasi SPSS-nya, kita menggunakan motor SPSS. Kita blok nilai data X, lalu data Y, lalu menggunakan analyze di bagian SPSS nanti ada bagian analyze dipencet, lalu akan muncul dependent dan independent. Untuk dependent kita masukkan nilai Y dan independennya kita masukkan nilai X. Di bagian statistiknya kita menggunakan model fit, estimate, Durbin Watson, lalu continue, lalu kita menggunakan save. Y-nya itu kita menggunakan spreadsheet dan nilai X-nya itu kita menggunakan Zipred. Lalu continue, lalu enter, maka akan muncul nilainya. Datanya seperti yang terdapat dalam bagian Excel ini. Ada model summary lalu koefisien. Nah, kita fokus di bagiannya konstannya 21,944 atau interceptnya. Nilai interceptnya 21,94, jam lembur atau nilai slope-nya 44,4. Sama seperti yang ada di cara-cara sebelumnya, nilainya pun sama. Berarti ini menunjukkan kalau data yang kita kerjakan ini semua caranya benar. R-square-nya pun begitu 0,98. Lalu inilah cara yang bisa kita bikin. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Cara 4 adalah yang termudah, SPSS. Mungkin sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.